Kalau saya share begini, saya boleh minta pendapat apakah terlihat? Terlihat Pak, terlihat. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah terlihat, maka langsung saja waktu dan saya harus perkenalkan dulu nih. Maaf, saya perkenalkan dulu Pak Aji ya. Jadi sebentar di sini. Oke. Jadi ya Pak Aji ini teman kita juga kenal di Facebook sebenarnya. Dan juga di LinkedIn sedang lagi dikembangkan profilnya Pak Aji di LinkedIn dan luar biasa perubahannya ya, luar biasa perubahannya. Dan Pak Aji ini lebih ke ini ya, lebih ke mana, ke coach, life coach dan properti. Nah, lebih banyak ke sana dan saya langsung aja perkenalkan Pak Aji dan silakan Pak Aji untuk bisa kita mulai. Ya, Ya, sebentar. selamat malam. Ya, terima kasih. Ya, sebentar Pak Haji. Ini saya coba. Mana ini kok hilang ya? Sebentar Pak Haji ya. Saya spotlight dulu nih. Oke, silakan. Waktu dan tempat. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan saya Aji. Tapi sebelumnya saya mohon maaf mungkin kalau banyak kekurang sempurnaan malam ini. Dan tampaknya judul yang diberikan oleh saya malam ini agak berubah karena menyesuaikan dengan waktu. Jadi banyak yang mesti saya ringkas dan ya saya usahakan supaya jangan agak tegang malam ini. Nah, kebetulan saya bergabung waktu itu dengan Action Coach ini dari tahun 2016 sampai tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian memang situasinya cukup global. Akhirnya saya berubah haluan dari agent properti. Tapi dalam alam ini saya mohon ini saya bukan menggurui, saya untuk sharing apa yang saya pernah dapat gitu dari coaching ini. Kebetulan pernah selama 3 tahun itu saya berada di situ. Nah, untuk boleh next ya Pak? Pak Andreas? Pak Andreas boleh next? Ya, sebentar Pak. Oke. Ya, maaf. Kok nggak bisa di next ya ini ya? Bentar Pak ya. Saya selingi ini sejarahnya. Action Coach ini kebetulan pendiri adalah Brad Sugar. Dia berdiri tahun 93. Dia mendirikannya itu dari garasi ya. Karena saat itu dia punya usahanya banyak. Dia orang Australia tapi sekarang tinggal di Amerika. Dan dari beberapa usahanya, istilahnya usaha kecil-kecil dia yang dia rasa cukup pesat kemajuannya, akhirnya dia berbagi ilmu. Nah, dengan dia berbagi ilmu itu dia mendirikan perusahaan namanya Action Coach yang akhirnya berkembang di 80 negara dan ada kurang lebih 10.000 perusahaan lah yang telah dia coaching ya. Akan mungkin lebih berkembang lagi dan akhirnya dilihat oleh salah satu pengusaha Indonesia, Pak Herman namanya. Dia mengambil untuk franchise-nya dan dibawa kurang lebih tahun 2008. Seperti itu. Dan kalau ternyata dari perkembangannya itu sendiri mungkin kalau bisa dilihat dari yang mungkin tertera di situ itu beberapa perusahaan yang telah boleh dikatakan berhasil di coaching ya. Ya itu. Dan maaf ini saya mungkin sudah sempat saya sampaikan pada Pak Andreas juga karena waktu jadi agak lebih saya ringkas ya. Dan mungkin apa yang mungkin akan saya sampaikan betul memang orang sudah banyak tahu lah. Cuman masih belum menyadari gitu. Atau untuk langkah berikutnya seperti apa rata-rata kebanyakan pengusaha itu pasti sudah menyadari hal itu. Cuman ya mungkin dalam hal ini
belum benar-benar disadari apakah yang dilakukannya itu adalah mumpuni atau tidak seperti itu. Sambil menunggu lanjutannya, karena memang ini saya ada kendala di sini, saya kolaborasi dengan Pak Andreas yang dahsyat ini. Dan ini kok boleh jujur, pengalaman pertama saya nih online. Ini juga semua ini karena keluar biasaan Pak Andreas nih, jadi saya bisa mengenal dunia baru buat saya. Oke, apakah terlihat slide-nya? Kalau saya masih Sip. saya lihat. Ya, sip. Cuman agak kurang besar aja, Pak. Kurang besar ya. Oke, ini sebentar. Karena yang PDF ini, yang slide ini nggak bisa dibuka ya, benar ini. Ya. Sambil saya istilahnya sambil Pak Andres ini saya lanjutkan, Pak, nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ya, biasanya tuh kalau peserta yang hadir itu rata-rata banyak, ya macam-macam ya anekanya. Ada yang mengharapkan apa yang bisa saya dapat dari pertemuan ini ya. Terus ada juga berpikir bahwa saya sih sudah tahu mengenai ini. Jadi banyak hal yang seperti bersifat orang merasa lebih tahu daripada itu. Kalau bisa dalam hal ini, walaupun untuk supaya tidak ada sepanjang tumpang tindih, itu bagaimana kita kosongkan dulu semacam gelas itu kan ada setengah gitu kan. Orang bilang dilihat kan setengah itu dikosongkan itu kan kita merasa ada, oh ini tampaknya ada yang menarik nih, apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa jadi sebagai macam informasi tambahan yang bisa mendukung. Nah, udah jelas Pak nih. Ya, baik. Oke. Nah, kembali tadi saya terima kasih nih atas teman-teman yang hari ini berpartisipasi nih dalam komunitasnya Pak Andreas ya. Mungkin ini ada pertanyaan Pak, di sini kan who are here as a business owner. Nah, ini pertanyaan seperti ini biasanya mau disampaikan adalah apakah memang ada di antara Anda ini pengusaha? Nah, ini contohnya yang unik buat saya Pak Andreas. Ini saya mengatakan Pak Andreas karena Pak Andreas ini unik karena ini udah realnya begitu. Pak Andreas juga kerja, tapi beliau sendiri juga boleh saya katakan sebagai entrepreneur, jadi gabungan. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi siapakah yang jadi pengusaha. Salah satu pengusaha yang merangkap jadi istilahnya masih bekerja ya Pak Andreas. Dan apakah siapa yang masih bekerja dengan perusahaan ya, beberapa di antara kita ada. Nextnya Pak, mungkin tadi Pak Kelvin, Pak siapa lagi? Nah, kemudian pertanyaan berikut adalah apakah ada orang yang sudah istilahnya dia sudah entrepreneur tapi ingin jadi pegawai lagi? Kalau menurut saya sih tampaknya dalam situasi pandemi seperti ini kayak masih ada deh gitu loh. Tapi dalam perkembangan berikutnya mungkin setelah ada perbaikan ini saya lihat paradigmanya sudah mulai lagi berubah dengan muncul startup. Tapi seperti dikatakan tadi Bapak Hari mengenai ada yang banyak berguguran, tapi tampaknya mungkin mereka sendiri termotivasi untuk bangkit lagi karena situasi dengan kehadiran seperti Pak Kevin tadi, kehadiran kemajuan teknologi yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, itu jadi sekarang kan sudah mulai bisnis ini sekarang ibaratnya kan sudah bisa dijalankan lebih simpel lagi dengan adanya digital ini. Dan contohnya sendiri dengan taraf belajar saya yang boleh dikatakan di bawah bimbingannya Pak Andreas yang mengenal dengan cara seperti ini. Next Pak. Pak Andreas, sip. Nah, biasanya orang yang ini saya satu gambaran secara umum ya. Ini kan basicnya adalah basic pengetahuan bukan dari kita aja, tapi ini secara global bahwa orang kan begitu ikut apaan sih ini kayaknya nggak cocok deh buat saya, kan semacam itu. Jadi hal yang sudah didahului dengan negatif mindset itu rata-rata seperti itu. Kemudian Pak, next.
Nah, ini yang agak positif. Yang positif di antara peserta pasti, oh ya deh, aku ingin tahu nih, kira-kira apa sih nih kira-kira yang bisa boleh katakan untuk membantu saya untuk dapatkan pencerahan. Nah, itu. Jadi ini beberapa tipe peserta yang saya variasi cukup ini ya, universal gitu. Next, Pak. Nah, ada lagi bilang, ya udah deh, aku lihat nanti aku coba. Kira-kira aku cocok ya, aku terapkan dalam usahaku kali ini. Jadi memang aneka ragam aneka ragam peserta seperti itu. Dan ada lagi yang bilang dia mau nyusut tekad bahwa saya ikut ini, gitu. Saya benar-benar mau belajar dan saya yakin dengan mengikuti ini hasilnya semoga 100% bisa saya dapatkan. Nah, itu ada semacam itu. Cuma satu yang kurang mungkin peserta yang ngantuk yang nggak ada di sini. Itu aja. Ya silakan. Ya next, Pak. Nah, ini fun. Jadi coba apa tadi yang fun, agak fun tadi Pak, kembali ke fun tadi. Fun tadi, ya tadi fun tadi tuh agak hilang tuh Pak ya. Jadi kalau kita bisa mempelajari sesuatu atau kita dari bekerja terus belajar, ya jangan jadi satu beban gitu loh. Ya, nah ini tadi. Pokoknya segala sesuatu dari kita bekerja, belajar, apapun yang kerjakan, kok selama dari kita menjalaninya tanpa terpaksa nih mungkin hal yang umum, tapi kadang orang nggak sadari gitu bahwa fun ini sebenarnya dalam arti bukan fun ada kata kita agak menyimpang dari tujuan, tapi untuk lebih rileks gitu. Itu jarang kadang orang terlalu apapun tugas yang diberikan itu atau apa yang dijalankan belajar pun terbawa oleh apa ya rasa stres. Itu baiknya kita ikut aja dengan enjoy. Itu ini pakai juga kita gunakan dengan fun, jadi lebih santai. Next, Pak. Ya, ya Pak, next. Nah, ini jadi yang kita mengikuti segala sesuatu itu coba kita berpartisipasi 100% ya. Kalau sampai 100% contohnya aja, jadi ada tanya jawab gitu ya, dan antusiasme itu yang saya bilang yang akan dengan antusiasme itu partisipasi kita yang sambil mengikuti katakan pencerahan atau kita belajar itu mungkin akan lebih apa ya, lebih kita akan bisa menyerapnya paling tidak adalah sekitar 70% gitu. Dan kalau seperti maaf untuk katakannya secara umum, pada waktu kita mengikuti apa yang semacam pelatihan atau training atau seminar, kita pasti mempunyai satu tujuan. Tujuan kita kita punya tujuan yang pasti gitu. Ini apa namanya, kira-kira saya ikut ini nih apa ya yang bisa untuk membantu saya perkembangan diri saya sendiri, itu semacam itulah. Next, Pak. Nah, ini dia nih yang saya bilang unik nih. Saya juga nggak nyangka waktu itu bahwa kita ini kan punya moto ya. Mungkin kalau saya kata entah saya saya dari Jawa ya. Kan kalau dikatakan atau memang ini juga semacam budaya kita. Kan misalnya kita membantu orang. Itu membantu orang untuk supaya dia maju. Jangan kita beri itu misalnya kita beri ikannya gitu. Jadi dan selalu kita umpani aja dengan ikan, istilahnya dengan kenyamanan dia yang hanya dia tahu, nanti kan kalau besok saya nggak makan kan dikasih nih gitu. Nah ternyata saya juga baru mengenal ini konsep universal bahwa orang itu jangan dimanjakan seperti itu, misalnya membantu orang, tapi diberikan misalnya dengan UKM, contohnya UKM. Nah UKM itu mungkin ada program suatu pendanaan yang kita menjadi itu semacam
pemberian atau panjang pinjaman. Tapi tujuan adalah supaya dia bisa berinisiatif, berinovasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, ini yang saya bilang uniknya adalah konsep ini bukan konsep-konsepnya budaya kita aja ya. Ternyata konsep ini adalah konsep yang saya juga cukup kaget. Saya jujur saya kaget. Ternyata ini dimiliki juga oleh secara universal, dan terutama yang kita tahu negara Amerika yang mungkin saya anggap dia agak superior ya, tapi ternyata dia mempunyai suatu pandangan seperti ini. Ya, next Pak. Nah, itu deh saya maksud tadi. Jadi orang itu kita apa namanya bukan kita cekokin, tapi kita beri sarananya gitu. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Nah, ini satu lagi nih. Orang kebanyakan ini saya bicara secara umum, dan apa yang saya terima dari pengajaran adalah secara manusiawi juga, bahwa orang kebanyakan itu belum, kita bisa katakan gini, seorang guru menyampaikan sesuatu, tapi muridnya itu belum apa-apa sudah mengatakan, oh iya, saya udah tahu kok itu. Nah, waktu dia mengatakan, dia merasa dirinya sudah lebih tahu, padahal belum disampaikan apa yang dimaksud. Sebaiknya kita kosongkan seperti saya katakan tadi, jelas saya katakan tadi, kita kosongkan supaya paling tidak ada buat kita sendiri ini ada semacam apa namanya, ada semacam inisiatif, inovasi atau ide yang malah mungkin lebih malah membangun kita, lebih membukakan jalan cakrawala kita ke depan. Jadi sebaiknya tuh Ainu itu dihilangkan. Coba Pak, next ya Pak. Ya, yes gitu. Nah itu loh. Jadi ini karena konsep kan memang ya, kan banyak sekali orang yang punya pandangan bahwa dia memang sudah tahu apa yang dikatakan, dia sudah tahu lebih daripada yang lain. Padahal orang itu kan saling mengisi. Misalnya tadi dengan pembicara-pembicara yang lain kan kita tidak bisa mengatakan, oh tadi Bapak itu bilang, saya tadi kan saya tahu. Padahal setelah diungkapkan nggak usah jauh-jauh soal Omni lah gitu ini. Tadi misalnya nih, gitu, katakan misalnya saya tahu gitu, ya Pak Hari tadi bicara Omni, itu kayaknya sih aku juga pernah dengar gitu. Pak Hari beri kaget-kaget. Jadi jangan istilahnya kalau bahasa gaulnya jangan sok tahu kan gitu Pak. Ya, next Pak. Nah, ini lebih menarik. Jadi untuk apa namanya mengganti kata kesan apa istilahnya hal yang pandangan negatif tadi istilahnya. Bagaimana kok sana itu kita katakan kita ubah cara pandang kita tadi. Tampaknya menarik juga ya gitu. Jadi kata-kata kesan tampaknya menarik juga supaya kita mengkosongkan hal yang mungkin bisa jadi apa namanya penghalang bagi kita untuk membukakan apa ide yang baru yang mungkin bisa mencerahkan kita. Jadi kita ganti dengan kata-kata untuk istilahnya untuk memberikan semacam dorongan buat kita juga. Apakah lebih baik? Kayaknya lebih apakah itu lebih baik? Nah, jadi pandangan yang lebih positif lah gitu. Itu apa namanya? Saya rasa sebagai pola cara pandang yang saya bilang bisa apa ya untuk menghilangkan negatif mindset. Silakan Pak. Next Pak. Nah itu saya bilang tadi. Apakah bukannya wah ini kayaknya menarik nih. Nah itu jadi itu semacam apa ya pembersih daripada cara pandang negatif lah. Ya next Pak. Ya boleh langsung aja Pak ditampilkan semuanya Pak. Nah kita lihat nih. Nah ini contohnya nih. Jadi saya katakan bahwa banyak pengusaha ya mau UKM mau yang sedang, mereka sebetulnya itu kadang-kadang karena dia sudah percaya diri dengan apa yang dia jalankan, kadang-kadang nah contoh sebagai seorang coach. Jadi coach itu kan ibarat seorang
guru terhadap murid. Nah, kalau kadang-kadang bukan berarti karena apa namanya murid itu merasa, atau saya nggak katakan bahwa pengusaha itu adalah murid, atau kadang seorang pengusaha itu kadang-kadang dia karena dia hanya melihat dari sisi dalam aja, itu sisi kedalaman dirinya dia sendiri. Karena untuk kontrol untuk dirinya sendiri itu dia boleh boleh cukup katakan dia ada di dalam cara pandang yang dia apa ya dia hanya sepanjang di dalam apa namanya di dalam kotaknya dia sendiri. Sedangkan kehadiran seorang coach, silakan Pak, boleh diteruskan Pak. Nah ini ya next. Nah pada waktu ini kan saya gambarkan di sini adalah suatu gambaran apabila seorang pengusaha dia selalu terpaku dengan apa yang cara pandang dia di dalam inside the box atau outside the box itu, dia akan merasa dia benar. Nah kalau lihat kok kita lihat dia berjalan waktu dia ke tengah kayak si Bang Siur gitu, tiba-tiba nanti, nah next Pak, boleh next Pak. Tadi itu oh ya tadi maaf tadi ada maaf tadi saya agak jalan. Tolong diklik lagi Pak. Maaf tadi saya ada yang salah. Maaf ada kesalahan saya tadi. Ya yang tadi kembali sedikit ya boleh. Nah yang saya maksudkan pada waktu dia sedang berjalan tadi itu dia membutuhkan semacam apa namanya orang yang bisa mengontrol bagaimana dari luar yang bisa melihat sisi dia pada waktu dia sedang menjalankan perusahaannya itu yang dia hanya terkotakkan saja di dalam cara pandang dia yang inside the box. Itu tiba-tiba kan jalur perjalanan dia tuh kadang-kadang seperti nggak tertata dan sesuai dengan yang titik-titik di tengah itu. Jadi perlu ada yang menepak lah, masih menepuk pundak dia, ibaratnya sepanjang itu yang memberikan, oh ternyata, nah tiba-tiba kok dia jatuh, pada waktu perusahaan itu jatuh, itu udah di waktu dia jatuh itu dia tidak menyadari, tapi kalau dengan kehadiran coach itu yang bisa melihat dari luar, itu mungkin bisa mengembalikan posisi perusahaan dia sebagaimana yang diharapkan. Nah, ya next Pak, makasih. Ya next. Nah ini saya bilang unit selling proposition. Nah, ini salah satu aja nih, salah satu bentuk daripada apa sih yang kira-kira bisa katakan ya seorang jual kios HP gitu di Roxy kan banyak sekali ya sepanjang itu ya. Itu masing-masing itu kan untuk persaingan cukup ketat sekali nih contohnya, cukup ketat sekali itu ada jangan dari ratusan di Roxy contohnya. Tapi nah bagaimana kita pasti kan namanya pedagang pasti dia berharap ada keuntungan gitu yang dia dapat. Tapi dari dalam itu cara bagaimana cara penjualan dia, apakah dia mungkin kalau orang bilang kios, cuman kios kok, untuk apa sih marketing? Nah itu misalnya. Jadi kalau bisa para pedagang itu katakan misalnya dia ingin lebih laris lagi, dia mempunyai satu apa ya semacam ciri khas sendiri, ciri khas sendiri yang bagaimana bisa menarik atau unik, boleh katakan keunikan sendiri yang bisa menarik datangnya customer gitu. Jadi bukan selalu harus ada persaingan harga. Kadang-kadang yang lebih konyolnya ini untuk harga mereka lebih ditonjolkan, sedangkan dia nggak sadar dengan dia memberikan diskon sekecil-kecilnya itu sebetulnya bukan malah mendongkrak untuk penjualan dia. Karena apa? Itu makanya mendongkrak penjualan ini dia mencari profit. Itu sebenarnya malah merugikan. Tapi kalau dia walaupun dia dengan harga yang katakannya masih boleh katakan harga yang masih wajar lah gitu, dan tapi dia mempunyai cara-cara jual keunikan, contoh misalnya ini saya mau kasih bonus ini, bisa semacam itu. Dan ini bisa saya sisipkan juga di sini bahwa kadang-kadang mereka tuh kalau berpikir kalau saya bikin brosur, misalnya contohnya saya bikin brosur di edarin dia pasang brosur dia di luar pintu itu dia bilang waduh ini kayak ini nih apa namanya jadi semacam biaya tambahan. Itu bukan biaya tambahan, tuh semacam itu sebenarnya sebagai investasi gitu. Atau dia misalkan dia jual ini hanya ilustrasi aja, dia
jual HP tapi dia tambahkan dengan musik-musik yang full, tapi musik-musik itu yang menggelitik lah, paling lucu-lucu misalnya tuh, termasuk daripada unik apa namanya? Saya bilang termasuk salah satu ciri khas daripada keunikannya itu bisa mendongkrak lah gitu, dan keramah-tamahan lah itu. Tapi satu hal lagi boleh saya sisipkan secara personal nih, kadang-kadang hal yang nggak dimiliki oleh para pedagang itu juga, ini contoh aja, keramah-tamahan, betul. Nah itu ada, contohnya saya nih, saya ini bicara saya apapun juga. Contohnya saya ke suatu tempat, saya warung yang saya suka. Warung yang satu itu lebih mahal, tapi orangnya baik banget. Yang satu murah, tapi mukanya masem. Ya saya lebih cenderung yang senyum, ramah, mahal juga nggak apa-apa, tapi nyaman. Nah itu contohnya. Itu contoh daripada unit selling proposition yang saya maksud. Ya next Pak. Nah ini mengenai garansi. Nah ini kan bicara ini kok garansi, memang nggak semuanya akan bisa memberikan. Tapi garansi adalah misalnya contoh gini, saya kan banyak misalnya pelatihan-pelatihan mengatakan seandainya Anda merasa tidak puas, gitu, akan garansi dengan uang kembali. Itu sih sah-sah saja Pak. Jadi itu memang dengan seperti itu juga meningkatkan apa ya, semacam unique selling proposition juga, menambah nilai daripada mutu perusahaan tersebut. Nah, gitu Pak. Next. Next Pak. Jadi tolong Pak, nextnya Pak. Nah ini tadi saya katakan tadi nih. Jadi dalam anggaran perusahaan yang katakan dia anggaran perusahaan itu kan rata-rata dia untuk katakan dia meningkatkan customer, konsumen, profit itu mereka sebaiknya kalau katakan ada hal yang untuk marketing, untuk sales, itu jangan dijadikan suatu beban. Itu katakan sebagai investment. Toh dengan investment tadi itu malah dengan investasi yang dia anggarkan untuk sales and marketing itu akan lebih banyak membantu. Bukan membantu lagi ya, memang kebanyakan dengan investasi seperti ini. Tapi dengan cara yang tentunya dengan cara yang dia sesuaikan dengan apa namanya, saya katakan di sini test and measure juga, apakah uji coba gitu loh, kira-kira yang mana yang sesuai yang bisa dijalankan, itu jangan dijadikan suatu beban. Ya next Pak. Nah seperti kata tadi apa namanya, bahwa untuk apa namanya, untuk anggaran tadi itu sebaiknya memang jangan dijadikan suatu beban, tapi semacam untuk pendongkrak bisnis. Nah silakan Pak, next Pak. Nah ini tadi saya mungkin saya sudah mendahulinya. Nah ada hal yang untuk penyesuaian bagaimana cara untuk pola pemasarannya. Coba Pak ditambah satu lagi apa Pak? Next ya Pak. Ya ini apa namanya, saya bilang sama dari suatu perusahaan itu untuk istilahnya pola cara marketing, pemasaran itu ada uji coba. Dan uji coba ini mereka punya sistem masing-masing ya, punya tata cara masing-masing. Jadi ini juga sebaiknya soalnya nggak semacam serampangan gitu loh Pak, untuk apa namanya, untuk menjalankan, katakan ini dia mempunyai satu anggaran, ini disesuaikan. Untuk anggaran awal adalah kira-kira ini yang mana saya cocok, apa dengan contoh dengan brosur atau dengan spanduk atau misalnya dari mulut ke mulut, atau itu beberapa itu ada smart test and measure. Ini contoh aja. Kalau kita pernah dengar mungkin ada juga perusahaan yang sudah katakan dia anggarannya besar, tapi dia ada jor-joran. Dia masukkan ke dalam media radio gitu. Itu malah dengan anggarannya besar, tapi dia mengiklankan perusahaan dengan
anggaran yang cukup besar ya di radio itu, bisa puluhan juta itu. Ternyata itu tidak mendongkrak. Mungkin ada hal yang cara uji ukurnya itu ya kurang sesuai lah gitu dengan mungkin budaya perusahaan itu seperti itulah ya. Next Pak. Ya ini next Pak ya ditembakkan. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini sudah saya dahului tadi di depan bahwa ini yang katakan untuk marketing dia anggap ini suatu expense. Tapi nah jangan dianggap suatu expense apa suatu beban pengeluaran, tapi ini suatu investasi gitu. Soalnya kalau kita pikir bahwa itu marketing ini kan sebenarnya semacam boleh katakan kalau jadi investment itu branding adalah termasuk expense. Jangan saya branding itu jadi expense karena nggak usah jauh-jauh lah. Sampai saat ini sini kita kalau bicara contohnya nih nggak usah jauh. Contohnya kalau teh botol lah, puluhan tahun dan jadi zaman saya masih sekolah itu kan teh botol tuh kan sampai saat ini dia nggak termasuk terbebani. Contohnya ini bawa merek lagi saya. Ini contohnya teh botol ini yang pengeluaran jor-joran itu ternyata hasilnya yang sampai sekarang ini kan sampai generasi sekarang ini teh botol itu kan salah satu suatu brand yang nggak perlu ngeliat lagi tapi otomatis di lidah kalau mau minum teh apa teh botol gitu kan karena selama ini yang dia lakukan itu pola marketing dia tuh tidak merasa terbebani itu adalah expense hasilnya sekarang ini gitu ya malah dia teh botol sendiri punya variasi banyak itu contoh aja ya silakan Pak next ya next Pak makasih. Nah ini apa namanya ini juga universal juga jadi apa yang segala sesuatu tuh nggak bisa jangan berpikir apa-apa ya seperti katakan tadi Pak Kevin tadi juga mengatakan bahwa semua itu tidak bisa didapatkan dengan mudah tapi dengan usaha jadi ya work harder on yourself than you do on your job jadi kita sebaiknya apa namanya memang kita usaha ikhtiar itu dengan usaha yang maksimal dari kemampuan kita gitu ya next Pak next next Pak Andreas. Halo Pak Andreas, terdengar suara saya? Oh ya maaf. Nah ini coaching saya bilang. Nah, kadang-kadang selama ini sebelumnya kan apa namanya? Nah ini santai aja. Sebelumnya kan jauh sebelum ada istilahnya suatu inovasi apa sih coaching itu kan selalu konotasinya dengan olahraga. Jadi coaching itu bukan selalu konotasi dengan olahraga, tapi ternyata sudah melebar dari bentuk dari life coach, business coach, dan bahkan untuk healthy coach itu. Nah jadi coaching itu bukan dibutuhkan untuk olahraga saja dan yang kalau perlu boleh saya sampaikan dalam hal ini di sini kan sekarang kita perhatikan bahwa memang coaching ini tidak bisa dilepaskan dari apa ya untuk bisnis atau untuk kehidupan gitu. Nah contohnya nggak usah jauh-jauh nih Pak Andres ini salah satu yang saya ngomong apa adanya nih ya. Pak Andres ini salah satu saya anggap merangkap coaching juga buat kita semua gitu yang di mana ada suatu sisi yang Pak Andres bisa memberikan pada kita kira-kira apa sih yang bisa memajukan usahanya itu apa. Nah itu. Nah salah satu usaha yang bisa memajukan itu tadi itu yang kita lihat iklannya. Nah itu contohnya. Itu contohnya tuh. Dan itu salah satu bentuk daripada bentuk coaching ya yang
mungkin orang tidak kurang gitu menyadari, baru dia sadar, oh ya kayaknya saya butuh nih dibimbing. Nah itu ada hal-hal yang menurut saya dia tidak bisa berkaca dengan diri sendiri, mau tidak mau dia harus melihat melihat dari sisi pandang tentang diri dari sisi orang lain. Nah gitu loh. Nah itu Pak, silakan next Pak. Next. Nah, ini saya maaf saya akhiri ya. Barangkali aja saya akhiri aja bahwa apa namanya, saat ini saya memberikan semacam barangkali saja saya nggak mengatakan saya untuk menggurui atau apa. Jadi barangkali aja yang mau saling sharing itu dengan saya mungkin ya, tadi sudah di-share oleh Pak Andreas, barangkali ada yang istilahnya mau diskusi atau istilahnya saling mengisi lah. Nanti boleh saya ini Pak Andreas, nanti saya berikan nomor HP saya Pak Andreas di sini Pak Andreas ya. Halo Boleh Pak Pak, Andreas. boleh. Ya, Boleh. oke ya. Sementara itu terima kasih teman-teman. Saya di sini hanya mencoba untuk share saat ini apa yang katakan, berbagi apa yang saya yang saya tahu. Tapi andaikan mungkin ada hal yang kurang atau mungkin ada masukan yang diberikan pada saya, dengan senang hati saya. Soalnya saya sendiri juga istilah ini kan malam ini adalah boleh dikatakan awal pertama saya melangkah ke dunia baru karena keluar biasa dari Pak Andreas. Terima kasih lagi, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Haji, luar biasa. Teman-teman, kita berikan semangat ya. Pak Haji ini pemaparannya menurut saya sangat luar biasa. Jadi kedepannya nanti akan juga Pak Haji saya yakin akan juga memberikan materi-materi yang lebih luar biasa lagi. Amin, Mungkin amin, ada amin. pertanyaan dari teman-teman, dan saya terima kasih sampai dengan jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat masih bertahan di sini. Kami ya, saya Pak Haji dan teman-teman yang lainnya juga berterima kasih sudah teman-teman masih stay, masih mendengarkan sampai dengan detik ini. Dan teman-teman kalau ada silakan ada kesempatan bertanya ke Pak Haji. Mungkin silakan. Ya, luar biasa ya semangatnya Pak Haji untuk memberikan materinya kepada kita di sini. Dan silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Haji lagi minum dulu mungkin. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf buat sama teman-teman kalian kalau mungkin ada hal yang masih banyak orang berkenan dan memang Ya, karena nggak ini apa-apa Pak. Ya. setelah saya dari tahun 2019 ini saya istilahnya buka buku lama lagi nih. Ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Artinya memang kita tidak pernah tahu ya bahwa sharing dari seseorang itu ternyata juga akan membuka sesuatu yang baru. Tidak ada, artinya begini, meskipun materinya sama, tapi kalau yang membagikan itu berbeda, itu bisa sedikit banyak ada sedikit banyak ada ya sesuatu yang kita terima lain ya. Jadi sebenarnya itu akan memberikan kita dari sisi lain. Mungkin Pak Haji mungkin mempunyai bahan ya dari coach yang lain, mungkin bahannya sama tapi cara pembawaannya, pengalamannya itu yang membuat berbeda. Jadi terima kasih Pak Haji, luar biasa ilmunya. Nanti teman-teman yang Terima kasih atas peluangnya Pak. Ya rekamannya akan saya buatkan teman-teman. Dan baik, saya kalau nggak ada pertanyaan, saya akan sedikit memberitahukan di sini kepada teman-teman bahwa IS keempat ini untuk bulan April ini adalah sesuatu yang sedikit berbeda ya teman-teman. Karena di sini
ada 3 kali event. Ya, ada 3 kali event, yang mana event pertama adalah tanggal hari ini, kemudian minggu depan itu di hari Sabtu, tanggal 23. Saya akan sharingkan sekali lagi di sini sebentar. Ya, saya akan sharingkan sekilas saja tentang, ya sebentar ya, tentang apa? Yes. Oke. Ya, jadi itu teman-teman, Indonesia Entrepreneur Summit yang keempat, dan ini sudah keempat ya. Yang pertama, kedua, ketiga itu setiap bulan ada. Jadi mulai Januari kemarin sebenarnya. Dan bulan Mei saya akan buka lagi kepada siapapun yang memang ingin memberikan materi. Open bagi siapapun dengan catatan siap dengan materinya dan berbagi, karena nanti akan saya promosikan di LinkedIn dan teman-teman juga akan terus terang akan mendapatkan banyak manfaat ya. Artinya banyak mendapatkan pertemanan tentunya. Itu adalah yang utama ya, dan semuanya tidak ada biaya, semuanya gratis. Kemudian mengundangnya juga secara organik ya, tanpa iklan, namun menurut saya akan luar biasa. Seperti ini contoh Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kelihatannya hanya 9 orang aja di sini. Kelihatannya hanya 9 orang ya yang hadir. Tapi ini live di LinkedIn dan dia akan stay di sana dan dilihat oleh banyak orang. Dan kita percaya juga bahwa orang yang melihat juga akan, jika mereka tertarik, mereka akan terkoneksi dengan Anda sebagai speaker. Dan juga saya juga membagikan kepada peserta-peserta dari IES pertama, kedua, ketiga, yang database-nya sudah mencapai sekitar 2.000 orang. Artinya mereka tetap mendapatkan rekamannya ya, dan mereka nanti akan melihatnya dan mungkin akan terkoneksi dengan Anda. Baik, jadi malam ini saya kira kita sudahi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, dan terakhir dari saya, seperti biasa, saya akan sedikit promosi tentang apa yang saya lakukan saat ini dan ke depannya. Jadi saya memberikan sebuah video singkat kepada Anda. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired. Itu terakhir video dari saya, teman-teman dan Bapak Ibu. Masih ada Ibu nggak sini? Nggak ada. Bapak-bapak semua, terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sampai dengan malam ini masih bertahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua speaker yang sudah memberikan materi yang luar biasa ya, mulai dari tadi Bro Kelvin, kemudian Mas Ian, juga Pak Hari ya, kemudian juga dari siapa Pak Putu, Pak Hari, kemudian Pak Aji ya, dan
Pak Mulyono. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi Anda semua dan juga memberikan manfaat bagi audiens Anda yang ada di LinkedIn yang saat ini melihat. Dan saya juga terima kasih sampai sekarang masih bertahan Pak Mukni, Pak Muhammad Mukni, ya, kemudian Pak Patrick, ini adalah speaker selanjutnya di IAS berikutnya. Juga Pak Dr. Suhardi, terima kasih Pak Dr. Suhardi atas waktu. Sama Pak Andreas. Dan juga semuanya yang hadir. Dan juga saya terbuka dengan siapapun yang mungkin dari yang ada di sini ataupun juga mempunyai teman yang ingin memberikan materinya, kita bisa kolaborasi. Ya, tujuannya tidak bukan adalah kolaborasi yang win-win solution untuk kemajuan bersama, ya. Seperti itu. Dan teman-teman semua, Bapak, saya ucapkan selamat malam. Kita ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Pak. Ya, terima kasih banyak. Salam dahsyat. Ya, Selamat malam, Bro Andreas. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Selalu.